Oh, perlu direkam. Saya ulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa ketemu malam ini ya, sebagai komitmen di kelompok di grup belajar makalah Al-Qur'an. Insya Allah setiap bulan setidaknya kita ada satu pertemuan gitu ya. Tapi kalau untuk diskusi one on one, teman-teman sekali lagi saya ingatkan itu terbuka kapan saja untuk diskusi, baik di grup maupun chat pribadi dengan saya. Jadi jangan nunggu ada forumnya untuk diskusi ya. Jadi kalau misalnya lagi nulis makalah dan butuh masukan atau dan lain sebagainya, feel free untuk langsung bisa tanyakan ke saya ataupun di grup gitu ya. Nah, malam ini sebagaimana tanpa berbasa-basi, malam ini sebagaimana saya topik kita pada malam hari ini adalah proses kreatif membuat judul gitu ya. Ini adalah salah satu cara atau salah satu steps yang banyak banget orang nanya ke saya, gimana Bang cara buat judul gitu ya. Kadang lama mikirin judulnya jadi nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi kan orang juga ada berbagai cara kerja ya. Ada yang induktif, ada yang deduktif ya. Ada orang yang menentukan judul dulu baru serius nyariin referensi. Ada dia ngumpulin referensi aja dulu baru dibuat judulnya di akhir. Nah, kebetulan saya orang yang tipikal pertama. Oke, saya akan langsung share screen saja. Jadi hari ini malam ini sih ya, sesinya ini sangat sederhana sebenarnya. Karena kita fokus hanya bahas judul. Tapi nanti kalau ada pertanyaan di luar dari judul, monggo silahkan. Jadi kenapa saya namai dengan proses kreatif? Karena apa ya, menentukan judul itu mudah-mudah susah gitu ya, susah-susah mudah. Karena kalau kita udah nemu judul, lagi-lagi ya kita bisa fokus ya ke bahasan kita jadi spesifik dan seterusnya. Tapi sebelum itu saya pengen ngasih highlight sekilas ya perspektif saya tentang makalah Al-Quran yang baik. Pertama, bagi yang pertama gabung di sini, makalah Al-Quran yang kita maksud ini adalah makalah yang dilombakan di MTQ. Ya, jadi makalah Al-Quran yang kita maksud adalah makalah yang dilombakan di Musabaqah Tilawatil Quran. Perspektif saya, makalah Al-Quran yang baik itu adalah pertama topik yang dibahas kekinian dan menarik. Topik yang dibahas kekinian dan menarik. Jadi nggak bahas-bahas yang jadul-jadul lagi ya, yang tempo-tempo dulu. Kenapa? Ya karena sesuai dengan tujuan MTQ. Tujuan MTQ itu kan membumikan Al-Quran sesuai dengan konteks atau keadaannya. Jadi ya MTQ itu tujuannya itu gitu. Jadi makalah ini juga yang dibahas itu harus kekinian dan menarik kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, makalah kita secara keseluruhan, konten makalah kita itu menunjukkan solusi Al-Quran atas fenomena yang terjadi. Jadi kayak menunjukkan bahwa sifat Al-Quran itu sholihun li kulli makanin wa kulli zamanin. Nah, itu penting. Jadi isi makalah kita itu menguatkan itu gitu lah. Kalau kita mengkritik apa ya? Kan ada juga ya kritik tafsir dan seterusnya, nggak di sini tempatnya. Itu di makalah ilmiah versi lain atau di teman-teman studi hadis, studi Al-Quran gitu ya. Tetapi ketika di sini kita menunjukkan bahwa Al-Quran itu yang solihun likulli makanin walikuli zamanin gitu ya. Tak lekas oleh ruang dan waktu kayak gitu ya. Itu yang paling penting juga sih. Jadi paradigmanya itu Al-Quran ini ngasih solusi, ngasih pandangan gitu ya. Nah, yang ketiga, analisis yang mendalam dari berbagai disiplin keilmuan. Jadi kalau teman-teman baca ya, salah satu syarat orang itu boleh menafsirkan Al-Quran dalam tanda kutip, dia harus menguasai beberapa disiplin keilmuan. Bahasa Arab dan cabang-cabangnya, ada nahwu, ada saraf, ada ilmu ini, terus ada usul fikih, dan seterusnya. Jadi analisis yang mendalam ini dari berbagai disiplin keilmuan, selain pada disiplin-disiplin tadi, tapi juga disiplin yang lain gitu ya. Apalagi sekarang itu kan, kalau teman-teman lihat ya, profil-profil juri MTQ nasional itu, rata-rata makalah-makalah mereka itu ya, karya-karya ilmiah mereka bisa teman-teman googling ya, itu rata-rata kekinian ya, dengan disiplin-disiplin keilmuan atau perspektif-perspektif mereka yang baru kayak gitu ya. Jadi analisis disiplin keilmuan berbagai disiplin keilmuan ini maksudnya adalah contoh yang sering saya contohkan itu ya, akan kelihatan orang yang dia benar-benar memahami ayat atau tidak itu dengan cara dia menjelaskan ayat gitu ya. Kayak aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar gitu ya. Aqimis shalah itu apa gitu ya.
fi'lul ma'amri, fi'lul amri itu apa, thalabul fi'li minal a'la ilal adna gitu. Nah, itu ada sisi ilmu apa ya? Itu ilmu usul fikih dan juga ilmu nahwunya dan sorofnya masuk kayak gitu. Nah, itu menunjukkan kekayaan apa ya? Pemahaman si penulis. Jadi disiplin-disiplin keilmuan itu baik dari nahwu, sorof maupun dari kita ya perspektif lainnya di luar dari ilmu-ilmu keagamaan atau ilmu bahasa Arab itu juga bisa dimasukkan. Nanti bisa kelihatan di beberapa contoh judul yang saya pernah tulis. Nomor 4 nih yang paling penting juga salah satunya itu ada kebaruan yang ditawarkan, bukan kompilasi tafsir. Ya, jadi wah bang ini kita disuruh nafsirkan ulang dong? Enggak juga. Tetapi dari ayat, tafsir, penjelasan-penjelasan itu kita membuat formula yang baru kayak gitu ya. Nggak mesti menafsirkan ayat, tapi kita nyusun sebuah konsep akhirnya gitu ya. Misal kita kumpulin dari 7 tafsir, dari tafsir Al-Maraghi, tafsir ini, tafsir Buya Hamka, Quraish Shihab, dan seterusnya, Hasbi As-Siddiqi, dan seterusnya. Terus satu ayat itu misalnya kita telusuri di sini, terus kita susun konsepnya gitu ya, kita petakan. Nah, itu juga kebaruan gitu ya, muncul sebuah konsep baru. Bukan berarti menafsirkan, tetapi kita ada kebaruan yang kita tampilkan gitu ya. Jadi nggak serta-merta hanya caplok tafsir, jelasin, caplok tafsir, jelasin, caplok tafsir, jelasin kayak gitu. Jadi bukan kompilasi tafsir. Yang kelima, sistematis dalam menyampaikan gagasan ya. Ada ketersinambungan satu paragraf ke paragraf lainnya, satu sub dengan sub lainnya. Ditulis dengan bahasa yang luas. Kenapa bahasa yang luas, Bang? Karena ini bukan makalah bukan karya ilmiah murni, tapi adalah karya ilmiah populer. Yang terakhir sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini bunga-bunganya lah gitu ya. Baik, ini makalah Al-Quran yang baik menurut saya. Nah, teman-teman juga boleh dong punya perspektif lain. Nanti bisa kita diskusi lanjut. Sekarang kita fokus ke proses membuat judul. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya teman-teman. Kalau udah ada boleh di chat juga, dan kalau memang nanti bisa diskusi langsung juga lebih baik. Pertama, ini lagi-lagi ini ceritanya saya ya. Cara saya biasanya menentukan judul setidaknya lah ya, secara personal. Saya punya pengalaman menulis 8 makalah Al-Quran. 4 di tingkat kota, 2 tingkat provinsi, 2 tingkat nasional. Jadi setidaknya dalam 8 makalah saya itu saya gunain cara ini. Dari makalah saya, terus saya membimbing beberapa teman-teman itu juga saya tawarkan proses ini. Gitu ya. Jadi ini perspektif yang saya gunain, atau strategi yang biasa saya gunakan. Pertama temanya ya. Kalau tema udah ada, sebenarnya kalau tema udah ada itu kita udah lebih enak ya. Tapi memang kadang beberapa tempat udah mau dekat lomba tapi temanya belum muncul gitu ya. Nah itu yang kadang jadi challenge. Nah sekarang kalau temanya udah ada, ya udah kita tinggal breakdown variabel tema gitu ya. Kenapa breakdown dalam artian itu apa ya? Memecahkan gitu ya. Jadi kayak salah satu tema di MTQ Nasional 2018 itu kan adalah Al-Quran dan ketahanan nasional lah gitu ya. Penguatan keluarga dalam menopang ketahanan nasional. Nah, itu nggak ada Al-Qurannya tuh. Tapi ini makalah Al-Quran. Otomatis harus masuk Al-Qurannya ya. Walaupun cuma itu ya, keluarga sebagai penopang ketahanan nasional. Itu udah ada beberapa variabel kan. Ada ketahanan nasional, ada keluarga, ada 2. Terus pasti harus masuk Al-Quran. Setidaknya situ ada 3 variabel, Al-Quran, ketahanan nasional, sama keluarga. Nah sekarang kita pecahkan tuh keluarga itu apa, komponen di keluarga itu apa. Itu kayak kita pretelin kayak gitu loh, dipretelin satu persatu ya. Cari definisi keluarga. Di keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Interaksi mereka namanya apa, komunikasi orang tua mengasuh anak itu gayanya namanya parenting atau pola asuh gitu ya. Itu namanya dipretelin. Terus yang kedua ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu apa? Oh, poin-poin ketahanan nasional itu banyak, A, B, C, D, dan seterusnya. Tujuan ketahanan nasional itu ini, dan seterusnya. Nah, ketika kita udah bisa membreakdown masing-masing variabel yang ada di tema, kita maka akan lebih mudah mau bahas apa. Gitu ya. Jadi, nggak mesti bahas yang umum, tetapi kita juga bisa bahas yang spesifik. Gitu ya. Kita juga akhirnya bisa bahas yang spesifik. Contoh ya, lagi-lagi yang saya ceritakan apa yang pernah saya lakukan.
ketika bahas ketahanan nasional dan keluarga, yang ketika itu saya kepikiran adalah gaya gaya apa ya, style parenting atau pola asuh orang tua dengan anak itu gimana gitu ya. Oh iya, ada orang tua yang otoriter, ada orang tua yang demokratis, ada yang orang tua yang permisif. Nah, di Al-Quran ini ada nggak sih? Gitu ya. Nah, jadi yang dibahas itu walaupun keluarga, tetapi yang dibahas adalah pola asuhnya. Gitu ya. Itu contoh membreakdown variabel tema. Contoh membreakdown variabel tema lainnya yang pernah saya lakukan adalah ketika tema tentang gender dalam perspektif Al-Quran. Nah, gender tema besar banget, terus di breakdown ternyata ada banyak bentuk ketidakadilan gender. Ada 8 lah kalau tidak salah itu ya. Tapi ada satu di situ ya. Salah satu bentuk ketidakadilan gender itu adalah stereotip terhadap perempuan. Nah, jadi ketidakadilan gender itu umum, terus ada 8 poin-poinnya, tapi diambil satu gitu ya. Stereotip. Nah, akhirnya muncullah makalah Al-Quran menjawab stereotip terhadap Al-Quran gitu ya. Nah, ketika kita membreakdown variabel tema itu tuh pasti kita akan baca definisi ya teman-teman ya. Karena ini makalah, kita harus patuh definisi ya. Ada dasarnya apa itu keluarga, apa itu ketahanan nasional, definisi harus jelas. Apakah dari kamus, apakah dari pakar, apakah dari undang-undang gitu ya. Jadi harus definisinya harus jelas. Nah, ketika definisinya udah muncul, baru tuh kita mulai breakdown lagi variabel definisi tadi apa ya yang tadi saya sampaikan tuh. Definisi tadi udah di breakdown ya. Ketidakadilan gender ada 8, dipecah-pecah diambil satu. Jadinya adalah stereotip bentuk ketidakadilan gender, maka maka judul makalahnya yang saya buat adalah Al-Quran menjawab stereotip terhadap perempuan gitu ya. Itu variabelnya di apa. Nah, ketika kita udah nemu apa ya, variabelnya udah dipecah-pecah, tapi kan nggak muncul langsung ide judul. Tapi kita udah paham dulu tuh yang dimaksud dengan revolusi mental itu ini, yang dimaksud ketahanan keluarga itu ini, yang dimaksud dengan patriotisme itu ini gitu ya. Dan seterusnya. Kan kita udah paham dulu. Yang penting kita paham dulu definisinya. Variabel-variabelnya pastikan kita udah pahamin. Baru kita lanjut ke proses berikutnya baca jurnal ilmiah. Ini belum baca serius, ini masih screening. Nah, karena ini masih screening, jadi kita screening aja dulu tuh. Kita cariin aja semuanya. Misal nih, ketika saya udah kepikiran pola asuh, ya udah cari aja jurnal ilmiah pola asuh, baik itu yang Islami maupun yang biasa, yang umum, silahkan nggak apa-apa baca aja gitu ya. Sehingga itu memperkaya pemahaman kita tentang definisi atau variabel tema tadi ya. Ketika kita udah dapat variabelnya udah kita pecah, variabel temanya kita pecah terus jadi definisi kita pecah jadi beberapa variabel, kita baca jurnal ilmiah tentang itu, nah itu memperkaya kita akhirnya ya. Akhirnya ngerti tuh, ternyata kayak tadi ya, stereotip itu banyak bentuknya ya ternyata ya. Atau misalnya ketidakadilan gender itu ternyata banyak bentuknya. Kadang kan kalau misalnya bahas gender dalam perspektif Al-Quran, biasanya orang terfokus ke, wah ini tentang penyamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan nih gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata banyak tuh apa ya, variabel-variabel di bawah daripada gender itu gitu ya. Nah, ketika kita baca jurnal ilmiah itu memperkaya itu. Nah, kenapa baca jurnal ilmiah dulu baru baca tafsir? Untuk memperkuat landasan teori kita atau pemahaman kita terhadap ini ya, tentang variabel ini gitu. Kalau misalnya variabelnya ini belum kita pahamin dengan jelas, kita akan susah nyari ayat yang relevan dengan itu atau tafsir yang relevan. Wong kita disuruh definisikan aja kita belum paham. Apa yang dimaksud dengan dengan patriotisme gitu. Nah, ketika apa yang dimaksud dengan patriotisme kita jelaskan itu perspektif siapa atau referensi dari mana. Nah, ketika udah kuat secara definisi, secara landasan itu, baru atau definisi operasional ya istilah di karya ilmiah itu ya. Kalau udah kuat itu baru kita mudah tuh baca ayat dan tafsir gitu. Nah, salah satu kunci mempertahankan argumen ketika final makalah Al-Quran itu adalah kekuatan ini. Ketika kita udah kuat memahami variabel definisi itu. Jadi juri itu kan paling seneng ya nanya keluar konteks atau menguji kita pemahaman kita di luar daripada yang kita tulis.
atau mereka mengeluarkan definisi lain definisi lain selain daripada definisi yang kita pakai. Terus saya pernah ingat ya di final nasional itu ada salah satu finalis yang ditanya apa itu definisi radikal. Ternyata si finalis nggak bisa menjawab dengan jelas. Akhirnya profesor itu memberikan definisi. Radikal itu berasal dari bahasa Yunani, artinya nama asal kata adalah radik. Radik itu artinya dasar, mendasar, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ketika definisinya itu muncul, dan beda dengan definisi yang kita bahas, itu udah jadi kacau. Kalau kita nggak bisa mempertahankan. Kan otomatis ya, kita definisinya A, B, C, D. Profesor ini G, A, H, I, F, G, dan seterusnya gitu. Kan udah nggak nyambung nanti tuh. Ke bawahnya udah beda tuh pasti ya. Definisi udah beda. Nah, ketika kita nggak bisa mempertahankan definisi kita, maka profesornya atau pengujinya akan udah tahu nih. Atau kita udah kelihatan nggak kuat secara definisi operasional. Tetapi kalau kita kuat di sini secara definisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bla 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 bla, menurut Oxford ini, menurut Kamus Oxford bla 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 bla, atau menurut ini dalam ini pola asuh adalah ini. Wah, nggak bisa kayak gitu kata penguji misalnya. Mau tinggal kita jawab ya, itu sah dalam diskusi ilmiah itu kita sah bilang kayak gini. Mohon maaf Bapak, definisi yang dimaksud dalam makalah ini, definisi daripada pola asuh yang dimaksud dalam makalah ini adalah ini berdasarkan ini. Selesai. Kita bisa menjawab seperti itu. Jadi kalau di luar itu, kalau misalnya kita dipaksa keluar daripada definisi yang kita ambil, ya itu udah kita jadi ini ya, kita jadi rancu gitu. Dan kita punya hak untuk tidak menjawab hal-hal yang di luar daripada itu gitu ya. Jadi ya itu di luar daripada di luar daripada ada yang bocor. Di luar daripada definisi yang kita punya gitu ya. Jadi itulah pentingnya mendefinisikan itu di awal. Nanti kita bahas di outline. Nah, kalau udah definisi operasional udah kuat, baru bisa kita baca ayat, baca tafsir, nyari ayat yang relevan dan seterusnya. Untuk ayat, mencari tafsir dan seterusnya, kemarin saya udah pernah di pertemuan pertama saya udah sampaikan ya. Cara tercepatnya menggunakan tafsir tematik. Nah, wabil khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang diterbitkan oleh Lajnah Tentasis Al-Quran. Nah, kalau udah ketemu tuh secara definisi operasional udah kuat, udah baca divalidasi di jurnal ilmiah, dan kita korelasikan dengan ayat dan tafsir yang ada, nah barulah muncul judul. Biasanya seperti itu. Nah, jadi prosesnya memang nggak sesederhana ini gitu ya. Tapi intinya adalah mulailah dengan pahami tema itu dengan baik. Satu, baru yang kedua breakdown tema-tema tersebut biar dia semakin luas, dia semakin terpecah-pecah, dan kita akhirnya nggak terfokus kepada suatu tema yang besar banget. Baru perkuat definisi operasional, ya, sehingga kita bisa mempertahankan argumen kita tentang definisi ini. Nah, barulah kita bisa definisi-definisi ini tadi bisa kita validasi atau konfirmasi di jurnal-jurnal ilmiah. Udah kuat definisinya, udah banyak baca referensi secara umum, baru kita ke tafsir sama ayat. Baru deh bisa kemungkinan judul itu muncul. Nah, itu proses yang biasa saya gunakan dalam membuat judul ya. Kebetulan karena saya orang yang berpikirnya sistematis, saya selalu gunakan cara-cara seperti ini. Jadi saya nggak bisa nyari referensi dulu, baru menemukan judul. Walaupun di sini ada referensi, teman-teman ya, di sini kan ada referensi nih, jurnal ilmiah sama tafsir. Ini hanya men-screening gagasan ini aja, men-screening apa yang ada saya temukan di definisi gitu. Sedangkan fokus pengayaan referensi itu setelah judul muncul di sini. Kalau saya seperti itu ya. Biasanya yang saya lakukan seperti itu, teman-teman. Jadi pengayaan referensi itu setelah judulnya muncul, udah ada outline. Nah, tapi ini bolak-balik ya.
outline itu bisa revisi kembali gitu ya, pengayaan referensi muncul kembali dan seterusnya. Itu sekilas tentang proses kreatif ya yang saya sebut dalam penentuan judul makalah Al-Quran berdasarkan pengalaman yang saya gunakan dan juga berdasarkan daripada apa yang saya share biasanya ke teman-teman. Nah, mungkin setelah ini kita juga akan ini ya, akan baca atau saya akan jelaskan sekilas makalah yang pernah saya tulis. Teman-teman boleh pilih nih mau yang mana, yang punya pilihan atau punya ide boleh tulis di ini di kolom ini ya, kolom chat ya. Mau nomor berapa yang akan kita bahas malam ini. Intinya saya akan jelaskan ya kontennya atau proses membuatnya. Yang punya saran yang mau dibahas yang mana silahkan boleh ketik nomor berapa di chat. Silahkan teman-teman. Kok saya tutup? Nomor 7. Oke, nomor 8. Ada yang saran yang lain? Nomor 7. Oh, 7. Oh, 7 yang banyak ternyata. Baik, kayak gini nomor 7 kayaknya. Baik. Nah, sayang sekali sebenarnya sih ya. Tadi ada yang Tari milih nomor 8. Nomor 8 ini makalahnya nggak ada. Saya udah pernah cerita kayaknya ke teman-teman di sesi pertama kemarin kenapa makalah ini nggak ada. Ini makalah nasional nomor 7 nomor 8. Nomor 8 ini makalah pertama. Makalah penyisihan. Ini makalah semifinal. Di makalah ini kala itu kita kayak disiapkan laptop disediakan oleh panitia dan saya lupa saya udah selesai nulis dan saya izin ke juri untuk mengcopy file makalah yang saya tulis, jurinya nggak ngasih. Nanti aja mas itu. Ya udah saya ikutin. Ternyata di semifinal laptopnya diganti. Jadi makalahnya udah hilang, nggak ada makalah lengkapnya. Dan saya bukan tipikal orang menulis makalah yang selesai sebelum lomba. Jadi sebelum lomba itu saya cuma punya outline. Saya teman. Jadi bukan udah makalah udah selesai terus lomba besok saya tulis ulang gitu ya. Tapi jadi makalahnya benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi yang ada cuma outline-nya yang nomor 8. Jadi kita malam ini bahas yang nomor 7. Tapi sebelum kita ke bahas nomor 7 deh, kalau ada, saya rasa mungkin kita akan baiknya kita biar nggak saya sendirian. Tadi ada nomor 5 juga nih dia. Kita mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya seputar dua hal yang saya bahas tadi ya, makalah yang baik dan judul, silahkan. Sebelum kita baca atau diskusi tentang makalah pola asuh tadi. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Raise hand, langsung aja unmute ya. Nggak ada? Itu teman-temannya udah, oke. Yusuf Sirait, baik. Saya itu kadang bingung ya teman-temannya. Yang nanya ke saya lewat Instagram tuh lumayan banyak. Tapi ketika diajak ke grup WhatsApp gitu untuk diskusi atau ketemu di sesi gitu jarang banget mereka nanya gitu. Saya bingung juga ya. Teman-teman makalah Halcon tuh gak gitu. Tapi yang kalau di Instagram tuh banyak banget atau di YouTube tuh banyak banget yang hubungin atau di akademia ya. Makanya justru saya buat grup itu biar saya nggak capek aja balas satu persatu. Yusuf tadi mau nanya ya, silakan Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya kan, biasanya tuh kan kita udah nyiapin judul, terus kebiasaan dari kalau di tingkat kabupaten tuh kan, yang mendampingi itu biasanya belum ada, jadi tiba-tiba ada masukan langsung disuruh rubah judulnya, ganti. Otomatis kalau misalnya kita ganti judul, bakal berubah lagi gitu. Sedangkan saya itu tipikal bukan yang seperti kakak. Kalau kakak kan tipikalnya siapkan online aja gitu kan, makalah itu nanti pada saat lomba. Kalau saya tipikalnya memang disiapkan makalah, besok itu baru tempur gitu. Kalau saya gitu, tipikal saya gitu, memang udah selesai makalahnya. Jadi kalau ada perubahan itu kacau kali gitu. Memang kacau banget kalau misalnya ada perubahan mendadak disuruh rubah-rubah. Ujung-ujungnya nanti malah di lomba bingung akhirnya gitu. Itu masukan dari kakak, bagusnya bagaimana nanti untuk selanjutnya? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi
pembimbingnya tiba-tiba muncul suruh minta ubah judul gitu ya. Jadi apa sekali. Ini memang agak apa ya, agak dilema ya Yusuf ya. Saya tuh kebetulan ya selalu punya pembimbing yang dia juri. Jadi pembimbing saya tingkat Kota Medan itu dia juri di tingkat Kota Medan dan tingkat provinsi. Ya. Itu memberikan saya kesempatan apa perspektif juri tentang makalah ini gitu ya. Itu yang biasa saya dapatkan. Jadi ketika mereka minta masukan, mereka ngasih masukan, sometimes memang langsung saya terima, tapi di sisi lain kadang juga saya nggak langsung terima. Saya kasih alasan kenapa nggak diubah kayak gitu misalnya. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ketika mengubah judul seperti itu, kalau memang itu dari ini ya, dari pembimbing, saran saya sih kita harus pertama sih Yusuf sebisa mungkin punya argumen ya kenapa bahas ini gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau dia juri, salah satu juri misalnya, memang baiknya diikutin. Kenapa? Karena kita ini lomba untuk menang ya. Jadi kita nggak bisa egois. Lomba untuk menang itu maksud saya kayak gini, bukan kita pengen menang saja, tetapi kita harus menyesuaikan untuk kompetisi ini, untuk musabakoh ini kayak gitu ya. Kalau makanya sih salah satu skills yang tidak tertulis dalam musabakoh ini mengenalin apa ya, selera juri. Itu skills yang nggak tertulis ya, ngenalin selera juri. Saya itu kebetulan orangnya kepo ya. Jadi kalau saya udah dapat list juri itu saya cariin tuh makalah mereka semuanya. Oh iya, profesornya suka makalah bentuknya kayak gini. Oh, cara Bapak ini nafsirin ayat itu seperti ini. Ibu ini backgroundnya usul fikih. Bapak ini backgroundnya usuluddin. Ini tafsir. Pasti dia ngarah ke sini. Oh, ini orang bahasa. Nah, kita kepoin dulu tuh juri-juri. Kalaupun juri itu bisa berubah setiap tahun, tetapi kan ada beberapa yang nggak berubah. Nah, jadi kita nyesuaiin selera juri. Itu yang paling penting sih menurut saya ya. Jadi kalau saran dari pembimbing, kalau cerita saya Yusuf, saya pernah menolak gagasan pembimbing saya, dan kebetulan saya diterima juga ya. Ya mereka dapat ya. Saya yakinkan mereka bahwa gagasan saya punya juga bisa gitu ya. Dan ada juga yang serta-merta saya terima ketika termasuk judul pola asuh itu terkesan dipaksakan ya sebenarnya kalau teman-teman lihat ya. Tapi ini sebenarnya samikna nyari berkah guru sebenarnya ini. Ini kenapa harus ada kontribusi ya? Coba. Harusnya kan langsung pola asuh perspektif Al-Qur'an ya, atau peran pola asuh gitu ya, atau apalagi kenapa ada kontribusi. Ini juri bukan juri, pembimbing nih yang ngasih itu ya, ngasih taruh kontribusi di depannya kayak gitu. Walaupun saya mutar otak untuk bisa masukkan itu. Tapi ada juga serta-merta yang saya terima langsung gini. Tapi saran saya adalah berdasarkan pengalaman yang saya punya, saya pernah di posisi itu juri pembimbing minta ini ubah kayak gitu. Terus saya kasih tahu landasannya kenapa saya pilih ini Pak gitu. Atau saya minta waktu sama beliau. Boleh nggak saya punya waktu 1 hari Pak? Saya akan perbarui gagasan saya ini gitu ya. Jadi nggak serta-merta diterima juga kayak gitu ya. Kan kasihan kan orang-orang kayak Yusuf ya, yang berpikirnya memang harus tuntas ya. Kalau kayak saya sih, bahkan saya senang nulis makalah, referensi disediain oleh panitia. Jadi di Medan sama Sumatera Utara itu referensi siapin panitia Yusuf. Itu nggak kebayang kalau orang kayak Yusuf yang lomba tuh pasti pusing banget. Jadi kita ketemu referensi itu di hari H. Kita hanya bisa mengutip referensi itu. Jadi kalau baca makalah saya, beberapa kan nggak kaya referensi. Ya karena referensi disiapin panitia. Nah, bayangin kan. Jadi saya justru senang seperti itu, lebih adil juga satu sisi. Jadi menurut saya adalah kalau ini murni masalah komunikasi kita sama pembimbing saja. Tetapi adalah kayak tadi ya, karena kita menang untuk lomba untuk menang, kalau dia juri dia punya pandangan biasanya yang diharapkan itu ini kayak gitu. Itu bisa kita ikutin. Tapi satu sisi kalau kita nggak setuju, kasih minta waktu, kita perbarui atau kita minta kalau misalnya makalah judul saya yang buat ini Pak diperbarui kira-kira makalah saya yang saat ini saran Bapak apa? Kasih saya waktu saya perbaruin. Nah, itu lebih baik juga kan. Komunikasinya agak bagus saja sih. Itu yang dibangun ya, yang penting Yusuf. Jadi kita juga nggak serta-merta harus terima. Karena kita yang akan mempertahankan. Ya kan? Yang diuji Dewan Juri nanti kan kita. Gitu sih.
Itu semoga menjawab ya Yusuf. Oke, tadi ada yang mau nanya juga nih kayaknya. Nur Khairunisa ya? Sebelum kita, boleh deh satu pertanyaan lagi sebelum kita bahas makalah tentang kontribusi. Silakan. Oke, kalau enggak ada, boleh kita cukup ya, Yusuf ya. Jawabannya jelas? Cukup, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Sekarang kita bahas makalahnya nih. Tadi Nak banyak minta yang pola asuh. Sebentar teman-teman. Ada Tari punya makalah yang ini nggak, Tari? Minta tolong di-share ya. Internet saya lemot jadi dan file-file ini nggak ada. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita akan bahas satu judul ini. Kontribusi pola asuh anak perspektif Al-Quran terhadap ketahanan nasional. Pertama saya pengen jelaskan ya, kenapa kontribusi ini muncul. Pada dasarnya ini berganti kata peran. Bagaimana pola asuh anak perspektif Al-Quran itu kalau diimplementasikan itu berperan terhadap ketahanan nasional. Tarik kabarin kalau makalahnya ada deh. Nah, dan kalau kita lihat di sini, ini sengaja saya warnain biar teman-teman dapat gambaran. Inilah variabelnya. Kalau di nomor 7 ini variabel pertama adalah pola asuh anak. Udah ada? Oke, bentar ya. Pola asuh anak itu variabel pertama. Yang kedua adalah perspektif Al-Quran, variabel kedua, dan ketiga ketahanan nasional. Itu ada 3 variabel ya. Kalau nomor 5, wawasan Al-Quran tentang revolusi mental, 2 variabel. Al-Quran, revolusi mental. Keluarga Quranis sebagai penopang ketahanan nasional. Ini 2, bisa 3, bisa 2. Nah, tapi 2 lah. Keluarga Qurani, ketahanan nasional. Nah, nomor 7 itu ada 3 variabel. Sekarang saya akan share silahkan share tadi. Gimana ya makalahnya itu muncul gitu ya. Oke, sudah. Baik. Nah, jadi kita mulai dari pendahuluan. Saya selalu pecah makalah saya itu pertama ke pendahuluan, yang kedua ke definisi, yang ketiga ke ayat, yang ketiga keempat analisis, baru penutup. Ya, 5 itu biasa saya nggak pernah lupa tuh. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah definisi tadi ya, baru yang berikutnya ayat Al-Quran yang relevan, baru analisis atau solusi yang kita tawarkan, baru penutup. Nah, biasanya saya kalau teman-teman yang udah pernah bimbingan sama saya secara online, saya kasih tahu tuh apa saja yang harus ada di pendahuluan yang pertama, dan apa aja yang harus ada di definisi operasional. Itu nanti kita bahas ketika kita bahas online. Oke. Share ulang, Tari. Oke, baik. Nah, di pendahuluan, teman-teman, pendahuluan itu komponen yang harus ada. Yang pertama adalah kita ngasih pengantar yang pengantar yang apa ya, yang luas gitu ya. Bolehlah basa-basi sekilas saja, tapi ini nggak boleh banyak ya. Cukup 1 paragraf saja gitu. Tapi ini kayak memberi apa ya, memberi stimulus bagi penulis bagi pembaca untuk menunjukkan ketertarikan mereka terhadap makalah kita. Kita kasih pengantar, baru yang kedua langsung sampein fenomena. Dan ini fenomena nih. Ya. Yang itu, ya, paragraf 2 itu udah mulai masuk ke fenomena. Fenomena itu apa? Fenomena itu kan kumpulan fakta ya. Jadi merebaknya tindakan kriminal dan seterusnya. Ini kan kita jelasin keadaan secara umum. Fenomena baru disupport oleh fakta atau data. Data sama fakta udah jelas ya, udah harus ada referensinya, ada waktunya, ada sumbernya gitu ya. Jadi kita langsung ngasih masalah, kasih pengantar, kasih masalah yang akan kita selesaikan di makalah kita ini. Lanjut, Tari. Nah,
Ini paragraf pertama adalah pengantar, paragraf 2 adalah fenomena secara umum, paragraf 3, 4, 5 itu adalah data-data atau fakta-fakta yang mendukung fenomena yang kita sampaikan di paragraf 3, paragraf 2 tadi. Jadi yang harus ada muncul adalah ada pengantar, terus langsung kasih masalah tuh. Cukup ini masalah, ini masalah, ini masalah gitu. Dan sebisa mungkin up to date ya. Bayangin ya, saya nulis makalah 2 hari lalu gitu ya. 2 hari lalu. Ini pas hari lomba saya, berarti lomba saya itu berarti 10 Oktober. Nah, itu benar-benar baru datanya. Jadi boleh nggak kita boleh yang lama? Boleh ya, tetapi kan ini yang jadi apa ya? Jadi stimulus gitu loh. Oh iya ya, ini kekinian gitu. Nah, berikutnya lanjut tadi. Nah, itu kumpulin. Kita nyampein masalah. Ini juga masalah. Baru nih, kita ngasih bridging, ngasih pengantar ya. Fenomena yang penulis paparkan di atas adalah bukti bahwa ada ancaman serius bagi ketahanan nasional, tindakan amoral dan bla 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 sepanjang tahun terjadi ini dan seterusnya. Nah, ini saya nggak bisa coret-coret ya, saya bingung saya nih pakai Zoom. Teman-teman bisa lihat nggak di paragraf fenomena ini, di fenomena ini itu ada kelihatan ketahanan nasional, mengancam ketahanan nasional. Terus yang kedua adalah pola asuh. Lihat ya, fenomena itu mengancam ketahanan nasional. Terus ada yang bilang hasil penelusuran KPAI menyatakan bahwa salah satu faktornya banyak sebenarnya, nyampe 5 mungkin atau 3 gitu. Tapi yang kita ambil adalah yang sesuai dengan apa yang kita pola asuh anak adalah salah satu faktornya yang membuat itu jadi anak-anak itu banyak tindakan kriminal bla 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 dan seterusnya. Itu langsung masuk ke apa ya? Langsung tanpa babi bu, tanpa basa-basi langsung ngasih tahu. Masalahnya ini mengancam ketahanan nasional, dan salah satu penyebabnya adalah pola asuh anak. Udah selesai. Latar belakang itu udah kayak gitu dah. Intinya kita memastikan bahwa makalah kita ini akan menawarkan sesuatu. Makalah ini akan memaparkan bagaimana pola asuh anak perspektif Al-Quran dan bagaimana kontribusinya dalam menopang ketahanan nasional. Kenapa tiba-tiba masuk ke pola asuh anak? Nih jelas kan di paragraf sebelumnya pola asuh anak salah satu jadi penyebab, yang kedua ketahanan nasional tadi yang kita bahas. Jadi di pengantar ini, kalau saya selalu bilang ya, di pendahuluan ini sebenarnya kuncinya ya, makalah kita itu menarik untuk dibaca atau tidak. Jadi kalau sebisa mungkin kita langsung ngasih makalah, ngasih fakta, data di situ, kita sampaikan, baru kita kasih tahu bahwa ini solusi yang ingin kita tawarkan dari makalah ini kayak gitu. Nah, ada juga kalau kita lihat sistematika penyajian di karya tulis ilmiah murni. Nah, di sini kan ini ada sistematika penyajian di paragraf terakhir. Penulis akan memulai dengan kajian teori pola asuh, wawasan Al-Quran seputar pola asuh dan ketahanan nasional, dilanjutkan dengan analisis dan langkah-langkah solutif dari penulis. Nah, ini namanya sistematika penyajian. Ini juga salah satunya harus ada di makalah kita. Ini kayak paragraf terakhir ini adalah rumusan masalah dan sistematika penyajian kalau di karya tulis ilmiah murni atau di skripsi dan seterusnya. Paham ya? Jadi, tapi kita deskripsikan. Oke. Paragraf kedua, bab kedua. Nah, saya nggak tahu ya teman-teman, salah satu konon kata teman-teman saya, keunikan saya menulis makalah itu, saya selalu pakai istilah-istilah seperti ini nih. Diskursus pola asuh gitu ya. Jadi daripada bahas pandangan Al-Quran, saya jelasin wawasan Al-Quran. Jadi bahasanya dienakin lah gitu ya. Kajian gitu ya. Diskursus, terus wawasi Al-Quran saya buat ya. Wawasan Al-Quran gitu kan. Itu kan memang umum dipakai. Kayak Quraisy Shihab sering banyak bahas istilah itu ya. Itu saya sering pakai di makalah-makalah saya. Kayak diskursus pola asuh. Kalau di makalah lain bisa lihat kajian pola asuh gitu ya. Jadi nggak langsung definisi pola asuh dan ketahanan nasional kayak gitu. Jadi meningkatkan keminatan orang untuk baca lah gitu ya. Nah, ini definisi pola asuh udah jelas ya, teman-teman. Lanjutin, Tari. Saya jelasin ya kayak tadi teman-teman ya.
pola asuh, definisi itu kenapa jadi penting? Karena definisi itu orang punya banyak, dan kita harus tekankan definisi yang kita punya di sini. Dan itulah menjadi panduan kita untuk mempertahankan argumen, gitu ya. Jadi kita udah punya definisinya sendiri kayak gitu, berdasarkan yang kita kutip gitu. Nah ini secara garis besar dan seterusnya. Oke, ini jelasin pola asuh itu apa dan seterusnya. Lanjut. Nah baru ketahanan nasional itu apa? Ya jelas dong ya, kalau kita nulis makalah kita harus definisikan tuh ketahanan nasional itu apa. Nggak bisa kayak ngomong ya, ketahanan nasional itu ini kita ambil dari referensinya dari mana. Gitu. Lanjut definisinya ya. Nah ini ketahanan nasional banyak lingkupnya dan seterusnya. Tapi kan lihat ya, setelah kita definisikan yang rame ini, secara langsung makalah ini akan berkontribusi pada aspek sosial budaya. Namun secara tidak langsung akan berkaitan pada 5 aspek ketahanan nasional di atas. Nah, di sini jelasin keterbatasan makalah ini. Makalah ini akan banyak membahas dari aspek sosial budaya, namun secara tidak langsung juga nyambung ke yang lainnya, gitu ya. Ini namanya batasan-batasan penelitian kalau di skripsi itu ya. Nah, biar nggak lari. Lanjut. Nah, ini wawasan Al-Quran tentang pola asuh. Nah, ini tentu kalau ini teman-teman baca sendirilah ya. Intinya tadi udah selesai pengantar, ada definisi operasional, baru bahas Al-Qurannya. Di Al-Quran itu apa sih? Pola asuh dan ketahanan nasional di Al-Quran itu dibahas gimana? Salah satu bridging yang penting digunakan dalam menulis makalah adalah ini. Jangan ujuk-ujuk langsung A, B, C, D. Tapi kasih tahu pada sub ini penulis akan memaparkan wawasan Al-Quran seputar pola asuh dan ketahanan nasional, dan bla bla bla. Kasih pengantar sedikit aja. Jangan ujuk-ujuk langsung poin 1, poin 2, poin 3 kayak gitu ya. Karena ini makalah populer. Nah, kita seluas mungkin. Nah, Al-Quran telah memberikan pedoman dan seterusnya. Ini bahasan dalam lah ya. Intinya pola asuh itu banyak ya. Hubungan anak dan orang tua itu kan pola asuh. Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Nabi Yakub, Nabi Nuh, dan Nabi Lukman, dan seterusnya. Itu kan udah kelihatan ya. Ada cerita orang tua dengan anak di Al-Quran itu udah pola asuh sebenarnya. Termasuk kisah-kisah Lukman. Lanjut. Lanjut tarik ke berikutnya. Oke. Nah ini udah masuk ke poin-poinnya sih ya. Otoriter itu di Al-Quran itu gimana? Tadi kan udah jelasin kan ada 3. Ya udah ini tinggal ngasih tahu nih otoriter itu gimana. Ini Quran surah Luqman, dan ingatlah Luqman berkata anaknya ketika memberi pelajaran, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nah, coba yang salah satu yang saya seneng ya dari cara saya di sini. Saya kayak, kok saya bisa nulis ini ya kayak gitu ya. Ketika selesai nulis saya kepikiran gitu. Adalah penjelasannya. Lanjut ke bab ke berikutnya dikit tadi, lewatin ayatnya. Dalam ayat ini Luqman secara gamblang menerapkan pola asuh di atas tadi. Di atas tadi. Nah, lanjut. Oke. Dalam ayat ini Luqman secara gamblang menerapkan pola asuh otoriter kepada anaknya. Terlihat dari penggunaan lam nahyi yang mengandung larangan. Jadi la itu adalah linafi, ada di nahyi kan? Kalau la ilaha illallah la linafi, kalau la tusyrik billah lam nahyi gitu ya. Yang mengandung larangan. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi ini bersifat argumentatif. Oke, ini saya kelihatan kayak penafsir jadinya. Padahal ini nggak dikutip ya. Nah, maksud saya nggak kutip dari tafsir ya. Itu bersifat argumentatif. Bersifat argumentatif kenapa? Yaitu Luqman tidak sekedar melarang, namun memberi penjelasan. Jadi orang tua itu kayak gitu loh. Jangan larang anak saja, tapi kasih penjelasan. Nah, generasi apalagi generasi Z yang mudah nanya, apa maksudnya nih gitu ya. Nah, itu pemahaman saya, jangan penafsiran ya, karena saya bukan fasir. Pemahaman saya terhadap ayat ini. Jadi Luqman tidak hanya melarang, tetapi ngasih argumen. Itu ya. Kan kita kadang kesel itu kita dilarang, nggak tahu kenapa kita dilarang kayak gitu. Itu. Berikutnya lagi, lanjut. Pola ini juga terlihat jelas pada ayat berikutnya. Ayat 17 kembali memberikan dengan fi'lul amri. Jadi kalau di nahwu itu ada ada an-nahyu, ada al-amru. Kalau di usul fikih juga kayak gitu ya. Kalau al-amru itu tolabul fi'li minal a'la ila adna. Kalau nahyi tolabut tarki, permintaan ini penerjemahan saya nggak tahu persis atau tidak. Intinya
permintaan ditinggalkan, itu nahi. Kalau amr, permintaan dilakukan berupa kalimat perintah yang tegas atau negasi. Namun, nah ini lagi nih, namun menggunakan ya bunaya. Nah ini saya mulai mengutip Quraish Shihab. Jadi di ayat 17 itu disuruh gitu, tapi pakai bahasa yang enak didengar. Ya bunaya, gitu ya. Kelihatan jelas ya. Kalau tadi dilarang dikasih argumen, sekarang disuruh tapi diperintahkan tetapi pakai bahasa yang lembut. Ya bunaya, kepada anaknya, bukan ibni. Kan anak itu kalau bahasa ya ibni, ya waladi dan sebagainya, tapi ya bunaya. Nah, ada penjelasan Syihab, Quraish Syihab di situ. Ya bunaya merupakan panggilan mesra sebagai isyarat dan seterusnya. Bang, ini yang bawah ini penting nggak sih ada penjelasan kayak gini nggak? Ini bunga-bunga saja. Boleh saja ini langsung dibuat di sini sebenarnya, buat di paragraf ya. Tetapi ini biar kelihatan gimana gitu, dibuatin di bawah gitu aja sih. Nah, jadi penjelasan itu bisa aja dibuat di atas. Lanjut. Oke, ntar. Oke, cukup. Jika ditelusuri, yang sebelumnya dikit tadi. Oke, jika ditelusuri baik, Luqman menggunakan pola asuh anak otoriter dalam dua hal. Qat'i, seputar akidah, menjalankan syariat Islam, dan akhlak. Itu perspektif saya. Ya nggak ya? Akidah 17, di ayat 13-14 itu tentang akidah. La tusyrik billah. Terus 18, kalau nggak salah, tentang perintah sholat. Syariat Islam. Dan akhlak yang ke-9. Nah ini lagi-lagi nih, menurut saya ya, yang saya sangat senang dari makalah ini, saya bisa memformulasikan ini secara ini, inspirasi itu muncul begitu aja teman-teman, apalagi tipikal saya yang nulis pakai outline-nya. Jadi kan saya bilang itu di awal itu apa ya namanya, Luqman itu untuk seputar akidah dia tegas gitu, otoriter, la tusyrik billah. Terus tentang menjalankan syariat Islam juga, aqimis shalah. Terus akhlak itu di surat Luqman itu apa ya, wala tamshi fil ardi dan seterusnya itu ya, yang relasi dengan orang lain itu ya, tentang jangan sombong gitu dan seterusnya. Jadi masalah akidah, syariat sama akhlak itu memang otoriter Luqman. Nah kira-kira kayak gitulah teman-teman. Tidak ada tawar menawar dalam hal itu, mutlak dan seterusnya. Lanjut teman-teman, lanjut tadi intinya itu ya. Gaya pola asuh ini diterapkan oleh Ibrahim nanti terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 132, berwasiat kepadanya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tadi kan saya sampaikan ya, kalau ini otoriter dalam akidah, akhlak, syariat sama akhlak. Ternyata itu kisah Luqman. Tetapi Nabi Ibrahim juga bilang gitu sama Ismail. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dan seterusnya. Itu tentang apa lagi tuh? Tentang akidah kan? Nah, jadi mengkonfirmasi apa yang disampaikan di atas. Kalau dalam tafsir ini namanya, walaupun ini sebenarnya saya hanya sekedar mencocokkan, tapi ada teorinya namanya munasabat dalam tafsir ya, ketersinambungan satu ayat dengan ayat lain. Itu. Apakah ini ketersinambungan secara penafsiran itu bisa ditelusurin, tetapi inspirasi di otak saya kala itu menyatakan ini bermunasabat kayak gitu ya. Oke, lanjut. Tari, kita ke pola asuh demokratis. Nah, di demokratis ini saya jelaskan ya tentang Nabi Ibrahim, kenapa demokratis, karena nih, langsung ke penjelasannya coba. Nabi Ibrahim menggunakan metode demokratis dialogis dalam konteks ini. Walaupun Nabi Ibrahim memiliki otoritas atas anaknya, ia membangun dialog bersama anaknya guna mendapat solusi terbaik. Lanjut. Ya, ini hanya karena Nabi Ibrahim bertanya, "Fanzur kaifa tara," gitu ya. Gimana pendapat kamu? Lanjut, tarik. Ini nggak usah saya jelaskan lagi ya. Tadi saya udah jelasin di bagian pertama ya, kira-kira nyusun argumen itu gimana jika menggunakan tafsir, menggunakan ayat, dan gimana mendapatkan formula baru di luar daripada penafsiran yang ada. Ya. Pola asuh. Oke, lanjut. Baru yang terakhir permisif. Oke, cukup tadi dikit. Di atas lagi dikit lagi. Oke, demokratis dalam mengasuh anak menghasilkan generasi-generasi yang kreatif. Berikutnya, yang paragraf terakhirnya aja. Sebelum permisif. Oke, demokratis dalam mengasuh anak
akan menghasilkan generasi yang kreatif, penuh tanggung jawab, dan kesadaran diri. Dalam teori eksistensial humanistik, karakter inilah yang dimiliki manusia, yaitu sadar fungsi, menjalankannya, dan bertanggung jawab. Ini saya lupa ngambil taruh referensinya ya. Intinya ini yang saya sampaikan tadi ya, ada disiplin keilmuan lain yang kita bawa ke makalah kita. Ya, ada disiplin keilmuan lain yang kita bawa memperkuat argumen kita. Gitu. Lanjut, ini berikutnya pola asuh permisif. Kalau permisif ini sebenarnya idenya itu masih sangat nggak kuat sebenarnya, tapi saya paksakan. Ini saya terikat memaksakan di sini. Ini tentang Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Ketika Yusuf alaihissalam berserta abang-abangnya pengen pergi, sebenarnya Nabi Yakub tahu ini dia bahaya, bisa celaka sama abang-abangnya, tapi dia izinkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, tapi dibilang kalau kalian nanti masuk suatu pintu gerbang atau pintu goa, masuklah dari gerbang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau ada hewan nggak makan kalian semua lah gitu intinya ya. Jadi permisif ya. Sebenarnya ini gagasannya masih sangat sangat nggak kuat, tetapi saya memaksakan ini muncul ya untuk memastikan pola asuh tiga-tiganya itu ada dalam Al-Quran gitu sih. Silahkan Muna kalau ada izin keluar. Nah, jadi itu ya kalau di sini nanti teman-teman bisa baca. Dan ketika saya presentasi di final ini juga ditanyakan oleh Dewan Juri. Saya jawab juga sih. Lanjut. Oke, udah selesai kita bahas dari Al-Quran. Ini tentang ketahanan nasional itu udah banyak ya. Lanjut. Oke. Tadi kan sudah kita jelasin, saya jelaskan itu secara secara 1-2 ya, permisif gini, demokratis gini dalam Al-Quran, dan otoriter gini. Sekarang kita apa nih? Al-Quran ngasih konsep apa? Ini yang saya bilang kebaruan. Kebaruan itu di sini munculnya. Kebaruan dari makalah ini adalah eclectic approach dalam pola asuh anak. Jadi saya sekilas jelasin ya kontennya. Kalau di beberapa style pola asuh itu biasanya orang milih satu, teman-teman. Orang tua milih style otoriter, demokratis, atau permisif. Pilih salah satu. Kalau orang barat, dia kan permisif ya. Kalau udah 17 tahun, udah terserah kau gitu ya, mau ngapain. Ya, boleh pindah rumah, dan seterusnya. Di Indonesia, banyak di dulu-dulu otoriter. Semua diatur orang tua. Ya, tapi ada juga yang demokratis. Biasanya dipilih salah satu. Nah, eclectic approach, lanjutkan dikit, tarik ke bawah. Eclectic approach itu adalah pendekatan yang harus diterapkan pada anak adalah eclectic approach itu pendekatan gabungan. Jadi saya berpendapat bahwa pola asuh itu nggak bisa dipilih salah satu. Sebagaimana alasan saya tadi ya, untuk urusan akidah, syariat, sama akhlak memang harus otoriter orang tua. Tetapi ketika itu menyangkut hak asasi anak, tentang kehidupan anak di masa depan, pilihan program studi, bla bla bla, itu harus demokratis gitu. Ajak diskusi anaknya. Jangan langsung kau nanti kayak kalau teman-teman nonton film 3 Idiot ya, baru lahir anaknya udah dibilang ini nanti jadi insinyur gitu. Nah, atau kita kan juga sering ya, ini nanti jadi dokter gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang kayak gitu harus demokratis. Ada dialog antara anak dan orang tua. Dan yang permisif untuk hal-hal yang nggak terlalu urgent gitu ya, dan kita permisif tapi tetap harus dikontrol. Nanti isinya teman-teman bisa baca. Intinya kesimpulan makalah ini adalah pola asuh anak dalam Al-Quran itu adalah nggak dipilih 1, 2, 3 itu, tetapi gabungkan tiga-tiganya sesuai konteks. Itu kesimpulannya. Lanjut tadi. Saya rasa itu ya untuk coba penutupnya aja. Ini dari makalah saya itu yang untuk pola asuh ini. Ini adalah makalah final yang dipresentasikan di makalah di MTQ Nasional 2018. Lanjut tadi. Kayaknya tadi terputus ya. Oke, teman-teman, sambil kita dapat koneksi tadi lagi, itu kira-kira makalah yang tadi ya tentang pola asuh. Intinya di pola asuh itu yang saya sampaikan tadi adalah Al-Quran, nanti teman-teman bisa baca lengkapnya ya, tapi gambarannya gitulah.
Oke. Ke penutup aja tadi, ke bagian akhir. Lanjut, ini sebenarnya udah bunga-bunganya saja ya. Nah, kesimpulan, pola asuh anak dalam proses Al-Quran adalah gabungan pola otoriter, demokratis, dan permisif yang disebut dengan eclectic approach. Menerapkannya bukanlah opsional terhadap salah satu pola, namun ketiganya diaplikasikan secara bersama sesuai kebutuhan dan konteks. Karena ketiga pola ini adalah satu kesatuan. Nah, penerapan eclectic approach, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu, teman-teman, untuk diskusi makalah yang saya tulis di MTQ Nasional 2018. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, sesi diskusi. Kita akan tutup diskusi kita itu cuma 90 menit ya per pertemuan ya, biar nggak capek juga teman-teman. Kita nanti setelah ini langsung tanya jawab ya. Seputar makalah Al-Quran boleh ditanyain di sini. Saya sebenarnya lebih senang menjelaskan ngomong dibanding dengan ngetik ya. Jadi kalau ada pertanyaan sebasic apapun lebih baik ditanyain sekarang ya, daripada teman-teman nunggu ngechat saya dan seterusnya ya. Yang teman-teman yang pernah konsultasi sama saya pasti saya minta waktu, mending saya telepon kayak gitu daripada ngetiknya panjang kali lebar. Terima kasih itu untuk penjelasan saya hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Oke, Kak, izin bertanya. Silakan Hafid. Oke, untuk format makalahnya sendiri kan untuk yang di panduannya itu nggak ada ketentuan ya, misalkan dari format pengutipan gitu, pakai body note atau footnote. Nah, itu lebih direkomendasikan yang mana ya, Kak? Oke, kalau untuk metode pengutipan atau gaya selingkung, pertama kita harus ready dengan keduanya. Itu murni bisa dikonfirmasi ke panitia. Kalaupun kita belum dapat ya, ketika technical meeting itu bisa kita konfirmasi akhir. Nah, jadi atau udah ngumpul di ruangan, ada juri, kita tanya kutipannya kutipan langsung atau footnote atau body note dan seterusnya. Itu langsung tanyakan aja. Tapi kita harus ready dengan segala sesuatu, dengan segala kemungkinannya ya untuk itu. Jadi itu yang gaya selingkung yang harus diikutin gitu ya. Kalau saya kayaknya selama ini memang pakai footnote ya. Kalau di Medan Sumatera Utara karena dosen juri-juri itu banyak orang UIN dan orang UIN itu banyak suka pakai footnote, jadi rata-rata footnote. Dan ketika nasional juga ternyata mereka minta footnote. Tapi saya juga pernah kok beberapa kali ini nggak dapat info ini body note atau footnote, tapi ketika technical meeting langsung dikonfirmasi aja. Nah, ini footnote atau body note gitu sih. Atau pernah juga kita konfirmasi ketika hari H. Nah, memastikan gitu ya, untuk biar enak gitu sih. Itu Hafid untuk kutipan-kutipannya. Silahkan kalau ada yang lain, teman-teman. Oke. Izin bertanya, Kak. Silakan, Nurul Alamin. Kenalan dulu ya, kayaknya belum pernah ketemu nih. Kalau Hafid udah tadi. Silakan. Nama saya Nurul Alamin. Ya, saya Nurul. dari Sungai Penuh Jambi. Oke. Izin bertanya tentang cara membuat judul yang menarik, Kak. Misalnya kan kalau di MTQ itu dikasih temanya seperti misalnya seperti moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran. Jadi kan banyak. Jadi bagaimana cara membuat judul yang nggak pernah dibuat oleh orang itu, Kak? Bagaimana mencari idenya? Apakah kita harus membaca jurnal terlebih dahulu atau bagaimana, Kak? Itu sih pertanyaannya. Oke. Baik. Jadi sekarang saya konfirmasi ya, teman-teman, beberapa tempat memang topik ya, judulnya apa ya? Temanya moderasi beragama ya. Selain Jambi ada yang lain moderasi beragama juga? Kalau Hafid apa di daerahnya temanya? Yang pandemi COVID, Kak. Pandemi COVID. Oke. Sip. Kalau siapa? Ada yang lain bisa ngasih tahu tema di tempatnya? Yusuf, apa tema di tempatnya? Yusuf kemarin ada 3, Kak. 3. Apa aja tuh? Syariah. Oke. Ekonomi syariah.
Itu lupa kepanjang apa ya selanjutnya, yang lain ekonomi syariah. Terus ada lagi itu tentang etika komunikasi Mhm. di media sosial. Ya. Yang satu lagi itu tentang patriotisme. Oke, baik. Makasih ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke pertanyaan Nurul. Gimana cara menulis makalah menemukan judul yang belum pernah dibaca, belum pernah ditulis orang? Memang sih kuncinya di ini ya, di definisi. Karena ini moderasi beragama, nanti saya share buku moderasi beragama. Mungkin Nurul Alam pernah baca buku ini? Pernah, pernah. Pernah? Oke. Pernah. Oke. Sebenarnya kalau moderasi beragama, ketika baca buku ini udah selesai ya. Ini adalah panduan paling utama. Karena itu buku yang diterbitkan oleh Kemenak, dan Kemenak yang punya gagasan itu. Sebenarnya kalau bahas moderasi beragama, justru sekarang tuh makalahnya sih memang lagi bertumbuh banyak yang nulis tentang itu ya. Tetapi ide-idenya belum rame, belum serame topik-topik lainnya kayak komunikasi atau patriotisme dan seterusnya. Jadi cara nemukan judul yang belum pernah ditulis orang itu adalah ya kita tahu pertama kita baca dulu ya. Makanya salah satu komponen yang saya sarankan adalah baca jurnal ilmiah. Ketika masuk ke Google Scholar dan di googling itu kan banyak muncul tuh jurnal-jurnal yang relevan. Ya udah kita tinggal cari celahnya sebenarnya. Apa yang belum dibahas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pengen moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an, ini beberapa saran dari saya. Pertama, bisa bahas kisah. Kisah apakah itu nabi, rasul atau orang-orang yang dimention oleh Al-Qur'an, itu bisa baca kisahnya mereka yang ada relevansinya dengan moderasi. Ada nggak kira-kira? Pasti ada. Gimana relasi-relasi Nabi dengan raja-raja yang sebelumnya atau dengan penguasa-penguasa sebelumnya, itu bisa. Kita bisa mulai dari kisah. Yang kedua adalah gagasan yang ada di buku tadi kan banyak. Kita konfirmasi pakai ayat. Nah, itu yang saya gunakan kemarin itu saya sebut dengan seperti ini. Wawasan Al-Qur'an tentang revolusi mental. Uji validitas gagasan revolusi mental Joko Widodo. Jadi revolusi mental gagasannya Pak Jokowi itu ketika beliau kampanye dan ketika di periode pertama pemerintahannya itu diuji di Al-Qur'an. Sesuai dengan Al-Qur'an nggak sih? Nah, atau yang tadi nih, nggak mesti bentuknya uji validitas ya. Nah, tapi bisa aja yang lain. Kita mengkonfirmasi apa yang ada di buku tadi ke Al-Qur'an. Tapi nggak usah satu bukunya dikonfirmasi, satu poin saja boleh. Satu poin daripada moderasi itu aja boleh, gitu ya. Kan kalau moderasi itu banyak poinnya ya, banyak. Saya kemarin kayaknya di akhir tahun tuh saya ada FGD khusus nyusun konsep ini untuk Kemenak, makanya saya punya modulnya. Jadi banyak pandangan di sini. Nah, oke, kita lihat ini deh. Kita lihat di modul ini ya, biar teman-teman juga punya pandangan. Nah, ini di moderasi beragama ini, lihat nih. Di sini udah jelas, udah enak, udah dapat pengertian. Adil dan berimbang. Ini topik-topik yang bisa dibahas. Nah, ada indikator. Indikator itu pasti banyak ya. Nah, di indikator itu tinggal kita pecahin aja. Terus kita fokuskan ambil satu atau ambil dua atau berapa gitu ya. Baru kita konfirmasi ke ayat dan kita kuatin di ayat dan tafsirnya misalnya. Tuh. Ini toleransi. Nah, ini kan banyak nih poin yang bisa dibahas. Multikultural itu bisa, sosial kultural bisa, nih ya, multikultural bisa, sosial kultural bisa, toleransi aktif, hingga kan, ini nir kekerasan dan seterusnya. Itu dari sini aja sebenarnya udah banyak yang bisa dibahas ya Nurul Alamin. Kita bisa dibuat yang spesifik, bisa yang dibuat yang umum. Kalau saran saya, karena moderasi beragama ini bahasan yang umum itu udah banyak, bagusnya bahas yang spesifik. Contoh bahas yang spesifik tadi yang saya sampaikan, stereotip. Ini bahas spesifik.
spesifik ya. Jadi gender itu banyak, poinnya ada 8, yang diambil 1. Jadi moderasi beragama banyak, yang diambil 1. Gitu ya. Apalagi yang spesifik. Ini juga spesifik ya, pola asuh ini. Keluarga itu banyak banget ya, nggak ayat-ayat tentang keluarga di Al-Quran. Tapi kita ambil spesifik ini tentang pola asuh. Gitu ya. Kalau yang umum, kalau tertarik buat makalah yang umum, ya kayak gini nih, etos kerja Qurani, keluarga Qurani, itu tuh yang umum ya. Dia kajiannya tematik ya, kayak ngumpulin ayat, terus disusun konsep. Gitu teman-teman. Itu Nurul Alamin ya. Kayaknya dapat gambaran nggak ya? Semoga sih dapat ya, dengan referensi-referensi yang muncul tadi. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Nanti kalau biasanya sih ya kalau mau diskusi lanjut boleh siapin outline-nya, atau nanti misal Kak saya punya gagasan ini, menurut Kakak gimana gitu, hubungin saya aja langsung. Oke, siap Kak. Terima kasih. Siap. Ada lagi pertanyaan lainnya teman-teman? Monggo silahkan. Assalamualaikum Kak. Salam Juliana. Jadi saya mau nanya kan, karena ini baru pertama ikut, sempat baca beberapa artikel MMQ yang nasional tahun 2018. Itu kan untuk pemaparan tafsiran ayatnya itu apakah boleh dipendahulukan juga, atau cuma di ini ya, nanti di bagian isinya? Baik, ini pertanyaan menarik ya. Juliana, untuk ini sih nggak ada satu jawaban ya. Saya akan jawab perspektif saya ya. Kalau saya lebih merasa lebih cocok ayat-ayat itu munculnya di tengah gitu ya. Ketika kita nawarkan solusi. Ya, ketika kita nyampein masalah dulu nih, masalah, terus nanti Al-Qur'an ngasih solusi, kira-kira kayak gitu. Jadi memang sih saya juga baca banyak ya makalah ya, ketika dibilang ini makalah Al-Quran, di awalnya langsung ayat tuh bla 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 dan seterusnya. Tapi saya kurang cocok dengan gaya seperti itu, karena nanti saya khawatir saya kehabisan pembahasan ayat di tengah. Kalau ayat-ayat itu dipakai di awal gitu loh. Kan kita butuh tuh. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu strategi yang saya gunakan ya. Tapi kayaknya kalau teman-teman baca makalah pertama kedua saya masih kayak gitu gaya nulisnya. Di awal kayaknya udah ada ayat dan seterusnya. Tapi sekarang ketika saya udah ngerti strategi nulis makalah ini, jadi saya simpan itu amunisi di belakang gitu ya. Bahkan beberapa itu ayat-ayat itu saya pecah. Ini untuk di sini, ini untuk di sini, ini untuk di sini gitu. Jadi nggak ada repetisi. Yang kedua adalah kita benar-benar memfokuskan, nanti ada satu bagian yang jelasin tentang ayat kayak gitu ya, pandangan Al-Quran kayak gitu. Namanya kan kalau kita nulis karya ilmiah, pendahuluan itu kan latar belakangnya, masalah yang pengen kita bahas, yang pengen kita selesaikan gitu sih. Jadi saya lebih menyarankan itu jangan di awal, nanti kita bisa kehabisan amunisi ayat di akhir gitu ya. Itu sih Juliana. Ya, makasih Kak. Sama-sama. Juliana dari mana? Lombok, NTB. Lombok. NTB, baik. Makasih udah gabung. Silakan, ada lagi yang lain? Tadi mau nanya Silakan Tari. tentang pemilihan ayat. Misalnya kan kayak tadi tuh komunikasi permisif. Kan kayak saya bilang nggak kuat sebenarnya itu pendapatnya bahwa ayat itu untuk komunikasi permisif. Gimana cara Ustadz kuatin bahwa emang ayat ini tuh digunakan untuk komunikasi permisif gitu. Apalagi pas final kan ditanya tadi saya. Gimana cara Ustadz meyakinkan bahwa betul ayat ini tuh untuk komunikasi permisif gitu. Juga dengan ayat lain. Oke, itu pertanyaan tadi ini sekelas pertanyaan juri. Jadi kenapa? Tentuin ayatnya. Soalnya kayak etika komunikasi emang banyak kali dari lihat di referensi. Iya benar sih, apalagi komunikasi ya. Pertama kalau misalnya dari kasus saya tadi, ketika nanya kenapa itu muncul permisif, saya akan sampaikan bahwa kala itu ayahnya Nabi Yusuf itu mengizinkan Nabi Yusuf pergi, nggak dilarang, nggak disuruh, nggak ada komunikasi yang seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tetapi kayak
kayak gini, ya aku pengen pengen jalan sama abang gitu. Terus istilah nggak apa-apa jalan, tapi nanti kalau masuk suatu daerah jangan masuk dari satu gerbang ya, kira-kira gitu. Sebenarnya itu dasar awal saja ya. Dasar awal saya saja untuk membilang ini permisif. Tetapi saya elaborasi dengan cara seperti ini. Saya sampaikan bahwa ini adalah suatu cara orang tua nggak mengekang anak untuk berinteraksi, tetapi dikontrol. Inspirasi tidak mengekang diizinkan, inspirasi dikontrol itu ada kata-kata la tadhulu min udhulu min la tadhulu min abwabin wahidah udhulu min abwabin mutafariqah. Ada dua konteks ya tadi ya. Diizinkan dan dikontrol. Orang tua nggak mengekang, tapi di sisi lain diawasi. Kan kita sering tuh anak kita lihat di kasus-kasus sekarang ya, dibiarkan menggunakan handphone, sosial media dan seterusnya, tapi nggak dikontrol. Kebablasan ya. Nah, jadi boleh nggak pakai gadget? Boleh, permisif. Ya, diizinkan ya, tetapi dikontrol. Ya, tentu ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam ngontrolnya kayak gitu. Orang tua sekarang ngontrolnya bagaimana? Nah, itu kita kasih gagasan kita. Nah, gitu ya. Jadi kemampuan kita memecah-mecah apa yang ada di ayat tersebut sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, ya itu ketika Nabi Yusuf mau berangkat diizinkan, tetapi dibilang la tadkhulu min abwabin wahidah, udkhulu min abwabin mutafariqah. Dan dari ayat ini saya dapat inspirasinya adalah diizinkan, tidak dikekang, tetapi diawasi, dikontrol. Itu kenapa saya milih ayat itu sebagai dasar permisif. Dan saya nggak di bagian permisif itu kalau dibaca, saya nggak ada argumentasi ayat lainnya. Tidak seperti demokratis sama otoriter ya. Nah itu memang nggak ada sama sekali. Tetapi itu saya rasa konteksnya harus muncul. Saya paksakan itu muncul sih pada kuncinya sebenarnya saya paksakan itu muncul dan menurut saya kontekstual. Itu tadi. Memilih ayat. Tips berikutnya adalah saya itu ya kalau kita baca Al-Quran kan kita sering banget kayaknya kemarin aku baca ini deh gitu ya. Tapi di ayat yang lain, ya kan? Di surat yang lain gitu ya. Contoh kayak yang salah satu favorit saya ayat itu adalah wa ma taufiqi illa billah. Itu ternyata muncul di beberapa surat gitu ya. Nah, jadi kita nggak akan serta-merta nggak akan pernah bisa, terutama yang kita awam ya, bisa memberikan ayat Al-Quran secara penuh kepada gagasan kita. Gitu ya. Yang penting kita ada dasar kenapa milih ayat itu aja sih. Jadi ketika pola asuh itu saya nggak akan, karena saya bukan mufasir dan saya bukan hafiz, saya nggak tahu tuh ayat yang lainnya sebenarnya banyak ya. Tapi saya nggak punya kemampuan untuk memasukkannya di situ semuanya juga. Jadi yang penting ketika milih ayat itu kita punya dasar. Apakah dasar pemaknaan seperti yang saya sampaikan tadi? Satu, sebenarnya sebelum kita pemaksaan, apakah dasarnya tafsir? Tafsir ini menjelaskan seperti ini. Itu dasar satu tadi. Dasar yang kedua adalah pemaknaan kita. Atau kontekstualisasi kita terhadap ayat tersebut. Gitu ya. Kayak tadi nih, ayat kira-kira saya ini keluar jalur nggak memahami ayat ini. Saya minta pendapat teman-teman. Ketika Nabi Yusuf itu diizinkan berangkat, terus dikontrol dengan cara jangan masuk dari satu gerbang, tapi masuklah dari beragam gerbang. Saya memahami anak itu boleh diizinkan. Ini adalah beliau diizinkan untuk berangkat, tetapi dikontrol, diawasi. Kira-kira walaupun saya ini menjelaskan seperti itu tuh, kira-kira keluar jalur penafsiran enggak gitu ya? Atau keluar banget enggak? Enggak terlalu kan ya? Maksudnya enggak menistakan Al-Quran juga lah gitu ya. Nah, jadi kita juga perlu dijaga di situ ya. Jadi ketika, ini kan pemahaman kita aja kayak gitu sih. Tapi yang pertama adalah bisa mulai dari tafsir. Karena saya juga di tafsir-tafsir ketika bahasa ayat itu nggak ada bilang ini ayat tentang permisif. Nggak ada ya. Nggak akan ditemukan. Nah, nggak akan ditemukan itu. Ini ayat ini tentang pola asuh permisif nggak akan muncul. Tetapi pemaknaan saya melihat konteksnya gitu aja sih. Itu tadi. Yang penting kita punya dasar. Apalagi ketika bahas komunikasi itu banyak banget. Ya udah dipilah-pilih aja. Yang dipilah-pilih, cara pilih-pilihnya yang gimana, Bang? Nah, yang menguatkan argumen kita. Ya,
yang menguatkan argumen kita. Jangan juga semua dimasukin yang nggak kita kuasai, justru itu memperlemah argumentasi kita gitu ya. Ini terlalu jujur nulis makalah ya. Nah, jadi kan sama kan kalau kita nulis makalah di kuliah kan, kita kan ngumpulin argumen pendapat-pendapat itu yang setuju dengan gagasan yang kita punya. Kalaupun ada yang muncul yang lain gitu biasanya nggak kita sembunyiin gitu ya. Jadi nggak dimunculin secara gamblang itu sih. Yang penting ayat-ayat itu mendukung gagasan kita. Itu sih teman-teman. Apakah ada kemungkinan ayat yang bertentangan ayat atau cerita yang membantah gagasan kita? Mungkin aja. Tetapi kan kita nggak pada posisi untuk melampirkan itu semua. Kita kan pengen memperkuat gagasan kita. Itu sih tadi. Kita punya dasar, kenapa milih ayat itu. Yang kedua, pilihlah ayat-ayat yang memperkuat argumentasi kita. Gitu. Kalau mau mengkaji komprehensifnya, ya nggak di makalah ini ya. Itu di teman-teman studi tafsir lah. Gitu ya. Makasih pertanyaannya tadi. Berarti Kak, untuk dasarnya boleh dari asumsi kita, selama asumsi kita itu kuat. Iya, asumsi Dari kita kuat pandang dan kita sendiri. ya asumsi itu kuat dan nggak keluar ya, nggak aneh-aneh gagasannya gitu loh. Nah, jadi saya pernah berbeda pendapat tadi menjawab pertanyaan Yusuf tadi ya. Saya beda pendapat sama juri karena bukan juri, pembimbing, karena menurut pembimbing saya nggak nyaman dengan cara pembimbing menyampaikan itu gitu. Pembimbing saya bilang nggak apa-apa ini, lepasin aja itu rasa ragumu gitu ya. Ini kan karya ilmiah akademik kayak gitu ya. Wah Pak, hati saya nggak nyaman kayak gitu ya. Ketika harus berargumentasi seperti itu gitu. Jadi yang penting adalah kita punya asumsi itu, asumsi kan nggak boleh asumsi juga sih tadi ya. Jangan asumsi lah ya. Kita punya dasar. Dasar kenapa kita memahaminya seperti itu ya. Asumsi yang udah tervalidasi dengan dasar, tervalidasi dengan argumen gitu ya. Jadi jangan cuma asumsi gitu ya. Dan pandangan kita ini nggak membuat nggak keluar ekstrim lah, nggak ekstrim lah penafsirannya. Mungkin itu kalau teman-teman nanti bahas sesi lain akan lebih dalam lagi ketika bahas ini tadi ya, stereotipnya. Nah, itu lebih baru lagi. Ini teman-teman reinterpretasi ini memang saya sangat berani kala itu ya. Saya bilang pemaknaan ulang ayat ini kayak gitu ya. Gayanya udah kayak mufasir padahal bukan. Tapi reinterpretasi gitu. Sama-sama nih, nggak ada mufasir yang bilang ayat 195 dari Ali Imran itu tentang stereotip. Tidak ada. Tetapi saya dari tafsir yang muncul, saya kompilasi dan saya keluarin ekstrak itu adalah menjawab tentang stereotip gitu sih. Tapi bahas ini pun nggak kelihatan kok kalau saya itu bukan liberal juga dalam menulis ya, gitu ya. Oke, pertanyaannya bagus-bagus dan berat-berat. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir kalau ada nih sebelum kita tutup nih. Kita cuma 90 menit ya maksimal teman-teman. Jam 9 udah tutup. Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Oh, ada. Silakan Hafid. Ya, mungkin ini agak keluar dari topik pembahasan. Nah, untuk konten di PPT ketika presentasi nih Kak, mau bertanya, itu kontennya yang ada di PPT itu apa aja gitu? Oke. Mungkin next time kita bisa bahas detailnya ya. Saya punya saya ke kamu boleh? PPT nggak pernah, Kak. PPT nggak pernah ya, ke orang lain kayaknya pernah. Intinya namanya juga PowerPoint ya. Jadi intinya namanya PowerPoint, isinya poin-poin saja. Kan waktu presentasinya juga cuma 8 menit. 8 menit biasanya, maksimal 10 menit ya. Nanti kalau udah ada sesi lainnya kita bahas untuk PPT boleh. Saya juga boleh share punya saya ya. PPT yang saya punya nanti di grup gitu. Intinya isinya hanya poin-poin. Kalau tadi makalah tentang pola asuh itu saya justru di pendahuluan hanya screenshot berita-berita. Terus di bagian 2 6 ayatnya saja, ayat-ayat utamanya definisinya aja. Yang ketiga ayatnya saja, terus solusi yang saya punya sama penutup. 7 slide kalau tidak salah. Gitu. Nanti contohnya bisa saya share deh di grup. Itu Hafid ya. Yang penting adalah kita jelasin aja ya. Kalau 7 menit itu 1 menit untuk pembukaan, 2 menit untuk jelasin definisi, terus 2 menit 3 menit definisi dan ayat-ayat,
baru selebihnya untuk argumentasi atau solusi yang atau gagasan kita sampaikan apa. Itu yang penting sih. Itu sebagai pertanyaan terakhir ya teman-temannya. Nanti Hafid untuk itu boleh kita diskusi di sesi lain. Terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung malam ini. Nah, dari pembahasan ini saya harap ada manfaatnya bagi teman-teman. Dan kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan seputar makalah Al-Quran, silahkan tanyakan saja langsung dengan saya, bisa di chat maupun bisa di grup. Itu mari kita tutup pertemuan malam ini dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Teman-teman semuanya sehat-sehat, walafiat semuanya, sukses dalam studi dan musabaqahnya. Mohon doanya juga untuk saya dan keluarga di sini agar sehat-sehat selalu. Kebetulan saya sekarang tinggal di Tangerang Selatan ya. Jadi kita full work from home, study from home dan seterusnya nih. Semoga teman-teman juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Boleh. Yusuf atau kalau mau hidupin kameranya, Nur Khairunisa. Kalau enggak apa-apa. Kalau enggak mungkin kan. Oke. Kita bismillah. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan teman-teman. Oke ya, makasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, makasih tadi udah bantuin. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama.